Sobat FEB. Jumpa lagi dengan kita di podcast Ngopi Panas, ngobrolin aspirasi pelayanan mahasiswa DPM Kema FEB bersama Naswa Khairunida dengan partner saya Aulia Rahman. Di Ngopi Panas kali ini kita mengangkat tema aspirasimu untuk membangun FEB lebih baik. Nah, jadi di Ngopi Panas kali ini, Nas, kita bakalan ngebahas aspirasi-aspirasi dari mahasiswa FEB yang masuk ke dalam kepengurusan 10 bulan terakhir dari aspirasi DPM Kema FEB Telkom University. Tentunya di Ngopi Panas kali ini kita ditemani oleh 3 narasumber hebat kita. Terima kasih banyak Bapak Tias Prawitra telah hadir. Terima kasih banyak Bapak Leo telah hadir dan Bapak Nizar yang telah menyempatkan hadir di Ngopi Panas kali ini. Nah, jadi Sobat FEB, untuk narasumber kita yang pertama ini adalah Bapak Tias Prawitra. Beliau merupakan lulusan dari Institut Manajemen Telkom yang saat ini menjabat sebagai Kepala Urusan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Dan selanjutnya ada narasumber Bapak Leo yang merupakan Kepala Urusan Sumber Daya dan Bapak Nizar sebagai yang bekerja di lapangan logistik ya. Nah, narasumber kita kali ini tuh keren-keren banget, Man. Bener. Kira-kira bakal gimana nih? Bincang tentang apa? Nah, jadi di Ngopi Panas kali ini kita bakal bincang-bincang tentang aspirasi-aspirasi mahasiswa FEB yang masuk, baik itu terkait dengan sarana dan prasarana, kemudian layanan kemahasiswaan, dan juga akademik, serta kebijakan kampus. Gitu, Nas. Oke. Nah, jadi Sobat FEB, kita bakal ngebedah secara tuntas aspirasi teman-teman. Tentunya diharapkan dengan Ngopi Panas ini semua aspirasi teman-teman dapat diserap secara langsung oleh pihak kampus dan yang berkaitan langsung untuk menemukan jalan terang pemecahan masalah untuk pembahasan pertama, yaitu yang lagi panas-panasnya nih Pak, terkait permasalahan TAK. Jadi beberapa bulan terakhir ini tuh banyak banget gitu yang ngomong ke kita aspirasinya mengenai TAK. Mereka tuh pada komplain kalau poin TAK yang dinilai kecil suatu proker atau kegiatan. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Tias selaku kemahasiswaan gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait problematika TAK ini? Dan sejauh ini apa yang sudah diupayakan oleh kemahasiswaan FEB dalam menindaklanjuti permasalahan ini gitu. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya buat rekan-rekan DPM yang sudah menyelenggarakan podcast Ngopi Panas ini ya. Bagus ya acara ini buat menampung aspirasi mahasiswa ya, terutama mahasiswa FEB. Oke, terkait dengan TAK ya, SKTAK memang ini sudah terjadi perdebatan ya atau penolakan gitulah istilahnya ya. Dari mahasiswa, tidak hanya mahasiswa FEB tapi semua mahasiswa di Universitas Telkom ya. Jadi semenjak terbitnya TAK SK Rektor tahun 2022 ya, ada beberapa poin yang dirasa oleh mahasiswa itu kurang apa ya istilahnya, kurang mendukung untuk terciptanya suasana untuk membangun keaktifan mahasiswa ya, terutama di dalam kampus. Nah, poin-poinnya itu yang menjadi sorotan mahasiswa itu poin 0 ya, tentang keanggotaan kepanitiaan ya, seperti itu ya. Nah, pada bulan lalu mungkin ya, bulan Oktober mungkin ya, itu sudah dilakukan audiensi oleh seluruh aliansi mahasiswa, himpunan mahasiswa di Universitas Telkom. Itu sudah bertemu dengan pihak Ditmawa langsung, Direktorat Kemahasiswaan, dan sudah menghasilkan beberapa titik terang ya, titik tengah antara tuntutan para mahasiswa dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ditmawa. Nah, salah satunya itu yang poin 0 itu rencananya akan diganti dengan satu poin untuk kepanitiaan mahasiswa. Kemudian tuntutan lainnya seperti jangka waktu masa sertifikatnya ya. Betul. Yang awalnya berapa? 3 bulan ya. Awalnya 3 bulan. Itu nanti akan ditetapkan selama 6 bulan masa waktunya.
Nah mungkin hal-hal yang seperti itulah saya nggak terlalu hafal detailnya, tapi dari aliansi himpunan mahasiswa dengan direktorat kemahasiswaan itu sudah menemukan titik terangnya sebetulnya, titik tengahnya. Apakah untuk kuota hariannya itu kan dulu 250 ya setahu saya. Apakah itu ditambah atau tetap gitu? Ya. Karena kan dari seluruh Telkom ini kan ada ribuan siswa, tapi Ya. kita rebutan gitu tiap Betul. ini, apakah akan ditambah jumlahnya gitu atau Ya betul. Jadi sedikit saya ceritakan kembali, untuk yang kuota harian itu memang ada rencana penambahan, ya penambahan kuota, tapi detailnya seperti apa saya belum tahu pasti ya akan seperti apa. Tapi ada rencana ke arah situ dan ada rencana ke perbaikan sistemnya. Jadi sistem yang selama ini dirasa banyak kendala gitu ya, dalam tanda kutip, entah itu error, entah itu memang lama di approve-nya gitu ya. Nah itu ada rencana perbaikan ke arah situ dan memang sudah diproses oleh Direktorat Pusat TI juga yang dilakukan oleh TELU seperti itu. Nanti mudah-mudahan sih ada perbaikan dalam waktu dekat ini. Mungkin saya mau izin masuk lagi Pak, terkait tentang TAK tadi, antara kemahasiswaan nih Pak, antara kemahasiswaan FEB, antara kemahasiswaan FKS dengan kemahasiswaan fakultas lainnya, itu ada koordinasi nggak sih Pak dengan kemahasiswaan pusat terkait tentang pembicaraan TAK ini? Apakah dari pusat sendiri itu memang ada menyampaikan satu patah dua patah tentang perbaikan tentang TAK ini gitu Pak? Ya betul. Jadi ini prosesnya udah lama sebetulnya, di tahun 2023 ya, tahun lalu pertama kali kita dapat keluhan dari mahasiswa itu tahun lalu 2023 masuk ke FEB dan ke fakultas lain pun sama masuk. Dan pada tahun lalu juga kita sudah koordinasi juga ke Direktorat Kemahasiswaan, sudah pernah dibahas juga, tapi memang prosesnya agak lama. Nah itu yang kita tidak tahu ya, karena sudah kurang lebih 2 atau 3 kali kita sudah coba sampaikan aspirasi dari teman-teman terkait THK, kemudian kita sudah sampaikan di koordinasi, namun mungkin di Direktorat Kemahasiswaan itu sendiri ada ada prioritas lain yang mungkin diselesaikan terlebih dahulu gitu. Sehingga pada puncaknya kemarin pertemuan dengan aliansi himpunan itu baru adalah sedikit titik terangnya, titik tengahnya gitu ya. Jadi memang Nes, terkait dengan permasalahan TAK ini memang merupakan mandatorinya dari pusat ya Pak ya. Betul. Tetapi dari kemahasiswaan sendiri itu sudah banyak melakukan upaya untuk melakukan atau menyalurkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Betul. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke topik berikutnya Nes. Boleh. Nah mungkin kita masuk langsung untuk pertanyaan Valio nih Pak. Oh, iya. Hal ini terkait dengan sarana dan prasarana. Jadi dari website kita sendiri itu juga banyak aspirasi dari mahasiswa yang masuk tentang sarana dan prasarana. Salah satunya itu adalah tentang kursi nih Pak. Jadi banyak dari mahasiswa ini yang bilang kalau di kursi kelas itu banyak yang udah mereng, udah banyak yang goyang, udah banyak yang rusak. Terus juga ada dari mahasiswa yang mengatakan, Min, untuk ruangan di EB 20303 aliran listriknya udah nggak ada Pak, jadi nggak bisa nyolok. Nah, kira-kira kita mau meminta konfirmasi nih ke Pak Leo, bagaimana sih sebenarnya upaya rutin yang dilakukan untuk melakukan maintenance dari aset atau barang yang ada di kampus nih Pak? Iya. Oke, saya coba jawab ya. Terima kasih atas undangannya ya. Jadi memang ini baru pertama kali diundang di sini ya. Biasanya kita ada kayak rapat koordinasi ya, bukan rakor ya, hearing dekanat ya biasanya. Hearing dekanat. Iya, ini kan. Ya memang di kita itu kita coba diskusi ya. Memang kita itu diberikan pembagian ya. Jadi kita lihat aja secara makro dulu ya. Jadi Telkom University itu kan ada sekian ratusan unit ya. Terus ada juga direktorat puluhan direktorat dan beberapa fakultas ya, bahkan sekarang TUNC ya, penggabungan ya. Nah memang awalnya itu fakultas itu kebetulan saya kan sebelumnya pengalaman di HR ya, jadi tugasnya adalah sumber daya untuk keuangan dan
SDM ya. Oke. Dan untuk logistik itu dipegang universitas awalnya kan. Pembagiannya universitas. Nah, seiring berjalan waktu universitas itu mungkin ya tadi ya yang ditangani ada ratusan unit ya. Dari saya hitung 120-an unit. Terus ada sekian unit. Nah, akhirnya mereka mengalami kesulitan. Nah, secara berjalannya waktu akhirnya fakultas diberikan kewenangan untuk, tapi tidak tertulis juga, diberikan kewenangan untuk sarana ya. Prasarananya dipegang oleh universitas ya, kayak gedung bangunan dan lain-lainnya ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan tetap akhirnya Ke pusat. ke sini juga. Oh, Ke sini juga. Jadi memang kita harus membagi-bagi ya. Karena di bawah saya kan ada bagian SDM, ada keuangan, ada logistik, bahkan ada sistem informasi ya, dari pembuatan aplikasi untuk fakultas. Nah, kendala di kita memang awalnya ya akhirnya kita awalnya mengandalkan orang universitas. Tapi kebetulan itu tidak bisa lari ya. Saya baru bergabung juga di 2022 di sini ya. 2022 waktu itu masih pandemi ya, belum ada mahasiswa masuk. Dan tiba-tiba waktu 2022 itu 2023 rencananya akan ada onsite gitu ya. Nah, itu kita negosiasi waktu itu. Kita tuh udah pengadaan di situ sekitar 500 kursi. Pengadaan 500 kursi ya untuk di 2023 ya. Anggarannya sebenarnya nggak ada, tapi kita negosiasi. Nah, kita sudah melakukan sesuatu yang menurut kita lebih ya, karena itu tidak biasa. Karena di 2000 justifikasi kita ngadain pertemuan dengan logistik universitas, kita menggait vendor untuk pendanaan, terus kita juga dengan pimpinan fakultas negosiasi juga. Nah, begitu kita bisa mengadakan 500 kursi. Jadi di 2023 itu kita sudah punya 500 kursi baru ya. 500 kursi baru itu awalnya nggak ada ya. Jadi memang saya kurang tahu ya waktu 2021 seperti apa gitu ya. Nah, di 2022 ke 2023 kita sudah mengadakan 500 kursi. Nah, cuman kursi itu kita punya planning karena ada namanya, jadi kalau kita di logistik akhirnya ya kita terjun ke logistik ya. Itu user itu tidak hanya dari mahasiswa ya, biasanya ada mahasiswa, ada juga dari pimpinan ya. Pimpinan itu sesuai dengan kontrak manajemen ya, target-target ya. Misalkan ada prodi baru, ada lab baru gitu ya. Jadi ada target juga yang harus, bahkan dari user pegawai ya. Nah, di 2023 kita itu tadi ya yang dipegang itu di logistik itu kita punya gedung Dakol. Dakol itu ada Miosu, Mantrao, Maratua gitu ya. Bahkan gedung Pasca. Di Gerlong kita juga punya gedung Marore gitu ya. Nah, sekarang kita Admis bergabung sama kita di gedung FKS gitu ya. Jadi yang dikelola, jadi karena tadi akhirnya kita harus bagi-bagi tadi ya, bagi-bagi yang dikelola di Gerlong gitu ya, di Dakol, di Pasca Sarjana gitu. Kita harus membagi-bagi semua, dan user kita tadi kita harus membagi-bagi anggaran juga di lab, di kelas ya, di prodi gitu ya. Nah, jadi kita bagi-bagi semuanya ya. Nah, memang pas kita di 2023 itu melihat kursi kelas itu sebenarnya yang model seperti itu sudah ketinggalan zaman. Jadi kita punya rencana kan ya. Jadi di 2003 kita merencanakan bahwa kursinya tuh jangan seperti itu gitu ya. Dan kita realisasikan di 2024. Jadi kita buat 4 kelas di bawah. Jadi mungkin teman-teman udah pernah lihat belum yang di bawah lantai 1? Yang dari parkiran motor, bukan? Bukan, jadi dari lobi ke kanan dan ke kiri itu depan pajak, lab pajak, dan depan lab itu. Jadi kita sudah buat kursi itu adalah kursi, udah bukan kursi seperti itu, karena ya tadi ya, pertama melihat tren itu mahasiswa yang pertama itu kan untuk berat badan ya, kita bukan kadang-kadang udah mulai besar-besar atau apa, itu nggak cocok gitu. Yang kedua, pertama itu. Yang kedua, kadang-kadang ada yang kidal, itu nggak cocok. Akhirnya kita buat kursi dan meja yang terpisah gitu ya. Dan kita mulai percontohan dari bawah. Jadi di 2023 kita rencanakan, direalisasikan di 2024 itu. Kita tuh di 2024 itu ada 4 kelas ya. 4 kelas itu sekitar 40 kursi, satu kelas 120 lah. 160 ya. Nah, 120 ya.
160 itu ya. Jadi kita mengadakan di situ. Tapi kita tadi pertama kita harus membagi-bagi juga ya. Membagi-bagi, ada hal yang lain kita harus kejar gitu ya. Di tahun 2023 itu kita tuh punya prodi baru. Ada PJJ, ada Leisure Management, ada Magister Akuntansi gitu ya. Nah, kita harus bagi-bagi ke sana. Karena begitu ada prodi baru, ada ruang kaprodi, ada ruang sekprodi, ada ruang kelas ya. Jadi ada seperti itu ya. Jadi kita harus bagi-bagi ke sana ke sini ya. Jadi memang apalagi ada yang di Gerlong, kemarin kita di 2004 itu ngadakan 160 kursi ya. 160 kursi di Gerlong. Memang tadi kita yang pertama kita harus memplanning dulu, terus kita baru mengadakan ya. Memang di kemarin itu kursi-kursi ya tadi ya pada rusak ya. Nah memang kita kalau kita mengadakan itu lagi itu nggak sesuai dengan planning kita gitu ya. Jadi di 2025 itu memang kita mengadakan tapi untuk sekitar 8 kelas ya. 8 kelas itu tapi kursinya bukan seperti itu lagi. Jadi karena tidak cocok dengan standar lagi ya. Jadi kita sudah rubah ya gitu ya. Nggak akan bisa yang seperti itu. Jadi kemungkinan memang kita sudah planningkan ya paling yang sekarang, tapi kita tadi ya setiap kita mengerjakan sesuatu itu yang pertama ada planning, yang kedua ada momen itu gini loh, pada saat kita ambil kursi itu ya mahasiswa gimana gitu ya, kekurangan kursi kan, jadi kita itu bisa melakukannya pada momen-momen itu pada saat mungkin libur, pada saat mahasiswa nggak ada gitu ya, karena nggak bisa langsung kita tadi ya gitu ya, ada planning, ada momennya juga gitu ya. Nah, jadi kita kayak misalkan perbaikan kelas, kayak kemarin kita perbaikan toilet sama itu nggak akan pas jam kelas gitu ya, pas mahasiswa nggak ada libur gitu, itu kan itu ketok-ketok, bongkar-bongkar gitu kan, itu kita diprotes orang gitu kan. Gitu. Jadi ada namanya planning gitu ya, terus ada juga kita melihat anggaran, terus momennya juga gitu ya, nggak akan kita bisa langsung begini ya. Kalau misalkan tadi kursi ini gini ya, nanti kita udah hitung gitu ya. Untuk yang tadi itu dihitung yang mungkin ada sekitar 50 atau 60-an ya. Jadi memang kita udah hitung dulu gitu. Kita ini cari waktu. Jadi mungkin ini kan pada saat wisuda. Jadi wisuda itu nanti mungkin mahasiswa WFA baru kita untuk jangka pendek kita akan servis yang ada dulu. Di tahun 2025 awal kita akan kelas datang kursi meja baru gitu ya. Itu masih di lantai 1 atau udah? Enggak, lantai 1 udah jadi kita bertahap ya. Jadi kenapa perbaikan kita di lantai 1 kemarin, ya besok ada di lantai 3 ya. Lantai 3. Jadi rencananya di Desember ini kita perbaiki toilet di lantai 2, jadi bertahap gitu ya. Terus nanti di Januari Februari nanti kursi dari kelas ya. Jadi di bertahap gitu ya. Itu kursi baru dan meja baru ya. Karena ini Pak, lagi kelas kadang-kadang temen saya tiba-tiba jatuh, itu tuh nggak jarang beberapa kali gitu, tiba-tiba patah, jadi kayak lagi fokus kelas tiba-tiba ada yang patah gitu. Jadi memang di kita itu jadi seninya adalah mengelola ini adalah pertama gini, kita itu harus memaintain barang lama, tapi harus membeli barang baru. Jadi barang lama ini sebenarnya kalau kita tadi perbaiki lagi sebenarnya akan menghabiskan anggaran ya. Tapi kalau nggak diperbaiki ya mengeluh gitu ya. Cuman kita kan mau menuju yang baru. Bahkan kita tuh sudah berdiskusi. Memang kita ke depan itu nanti kalau pernah lihat yang di kelas bawah itu udah interaktif, whiteboardnya itu udah papan tulisnya tampilan di situ. Kita tahu kendalanya di kelas itu ya. Infocusnya kadang-kadang harus mencet tombolnya di atas kursi gitu ya. Nah, kita udah mengadakan interaktif TV. Jadi nyoloknya ke TV, nanti ada TV-nya bisa dicoret-coret di bawah itu kalau bisa teman-teman bisa lihat ya nanti. Bahkan kita sampai ke situ ya. Jadi kita punya perencanaan itu ke depan itu memang kita buat smart class ya. Smart class itu mulai dari nanti AC-nya semuanya infocus. Jadi nggak pakai infocus lagi, nanti pakai interaktif whiteboard ya. Jadi terus yang lain-lainnya juga kita buat otomatis ya gitu ya. Jadi tapi tadi memang bertahap ya, dari bawah dulu gitu, nanti lama-lama kita ke atas gitu. Bahkan aula itu kita juga perbaiki. Mungkin nggak terlihat ya kadang-kadang ya, karena kayak kita misalkan di 2023 kita cat pintu, dinding kita cat gitu kan, kaca film kita ganti, tapi memang nggak kelihatan, nggak kelihatan gitu ya.
Jadi tapi bertahap. Jadi 2024 kita nggak melakukan itu lagi karena sudah di 2023. Nah, jadi mulai ke isinya gitu ya. Mulai ke isinya. Jadi seperti itu memang kondisinya ya. Jadi memang terkait tentang kursi ini kedepannya akan diproyeksikan kursi ini akan diperbarui dengan model yang baru. Model baru. Dan itu diproyeksikan sampai ke lantai atas itu selesai tahun berapa itu Pak? Jadi Proyeksi. kurang lebih. jadi sebenarnya kalau kita itu selalu kalau di logistik itu banyak dikenal banyak meminta ya, karena kita kadang-kadang meminta kayak di tahun ini aja kita meminta kursi gitu ya, itu di luar anggaran kan, di luar anggaran kita. Jadi yang Geger Kalong itu minta untuk pengadaan kursi baru, akhirnya kita mengadakan, tapi kita sudah mentok terakhir ya, kita mengadakan kursi baru di Gerlong 160, terus kita di aula itu kita ganti sound system ya, jadi sound system kan banyak juga kemarin mengeluh terkait sound system di aula, kita adakan juga gitu ya. Kebetulan juga kita punya acara-acara internasional ya, jadi begitu itu dirasa memang penting dan kita harus urgent gitu ya, prioritas akan kita lakukan. Jadi nah tadi kita harus membagi-bagi ya, jangka pendek, jangka panjang ya. Kalau misalkan memang di satu lantai itu ada 8 kelas di Miosu, di Meratuanya sekitar 8 kelas lagi juga ya, jadi totalnya itu ada 32. Nah, jadi anggaran di 2025 itu kita tuh dibagi-bagi, ada anggaran lab, ada anggaran kelas, ada anggaran untuk administrasi ya. Nah, 2025 itu lab nggak terlalu banyak kita pakai dan kita salurkan ke kelas itu. Dan 2000 kemungkinan jadi gitu, kita mengepus ya. Kemarin kita sebenarnya sudah koordinasi juga dengan YPT jadi kita itu problemnya di sini banyak, bahkan tadi ya FKS belum bergabung ini ya, FKS juga belum bergabung, yang dari Adbis ya belum bergabung. Ya kita tadi minta gedung baru kita, jadi kita sudah planning jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu sudah kita minta semuanya. Jadi kita yang tahunan memang kita minta untuk tadi kursi ya, nanti ya di jangka menengah dan jangka panjangnya kita sudah minta gedung baru dan itu ya isinya baru juga ya, karena permasalahan ini terjadi dulunya di teknik. Makanya teknik itu berkali-kali diperbaiki, bocor lagi berkali-kali. Nah, akhirnya Bikin dibuat gedung gedung baru. baru. Memang kendalanya ya gitu, seperti itu ya. Jadi kalau nggak salah gedungnya 2028 ya. 2008 ya tadi ya banyak problem ya. Jadi kita tuh untuk servis perbaikan ya, sarana aja ya. Di tahun 2023 itu ada 153 kita perbaikan. Perbaikan untuk ada kabel VGA, lampu, HDMI gitu, macam-macam gitu ya. Nah, itu udah 150. Di tahun 2024 ini kita ada 115 ya. Perbaikan untuk sarana ya. Memang Mas Nizar ini yang di lapangan, dia keliling gitu ya. Ada 115. Perbaikan prasarananya itu belum, prasarananya sekitar 56 di tahun 2023, di 2024 itu sekitar 22 ada perbaikannya. Kalau prasarana itu yang itu ya, retak, bocor gitu-gitu ya. Bahkan sebenarnya bagian kita yang bukan kita ini kita kerjakan, contohnya tadi ya gedung itu bukan bagian kita universitas, tapi karena keteteran di universitas kita bantu, kayak misalkan parkiran, lapangan, lorong, toilet bahkan bukan punya kita gitu, tapi kita bantu gitu ya, kita usahakan, bahkan kita perbaiki ya. Nah, karena bahkan kadang-kadang ditanya kita keamanan, kebersihan gitu ya, nah itu bukan bagian kita, cuman karena kalau kita tidak nerima, tidak ada solusi, akhirnya kita tampung gitu, kita usahakan, kita bantu gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Oke, mungkin jawaban dari Pak Leo udah sangat menjawab ya terkait tentang kursi tadi. Tapi mungkin kita sedikit geser terkait dengan teknis maintenance dari sarana prasarana kepada Bapak Nizar mungkin. Tadi Bapak Leo juga tadi sudah menjelaskan terkait tentang kursi. Memang skema ini memang harus akal-akalan ya Pak ya, tentang perbaikannya gimana untuk mencukupi kebutuhan masa kini dan masa depannya juga harus ada upgrade dari kursinya. Nah, terkait dengan maintenance nih Pak Nizar, sebenarnya dari bidang logistik sendiri itu seberapa gimana sih sebenarnya skema untuk melakukan maintenance ini, apakah dilakukan secara harian, mingguan, atau memang menunggu dari whistleblower untuk adanya kaduan terlebih dahulu. Kemudian yang banyak nih terkait tentang pertilan aset kampus itu tentang VGA, kemudian infokusnya juga kadang-kadang mati, AC-nya juga kadang-kadang nggak dingin katanya. Nah, kalau dari logistik sendiri itu teknisnya gimana ya Pak ya? Nah, mungkin izin saya menjawab ya. Kalau untuk terkait tadi pertama
terkait dari VGA, HDMI. Hmm. Nah itu kita mengeceknya tuh tiap seminggu sekali. Kadang kalau semisal saya ngecek juga kan beberapa hari ke belakang, kalau semisal dicoba sama saya kan tiap hari Jumat kan rutinan kelas tuh nggak terlalu padat ya. Iya. Nah kadang sama saya juga, kadang dibantu sama teman-teman CS juga. Hmm. Saya suka ngecek tiap kelas, kan kita juga punya grup buat dosen-dosen kalau semisal ada trouble atau apa-apa kita siap membantu gitu. Nah untuk pas pengecekan di kita biasanya suka aman gitu, tergantung dari si laptopnya, kalau enggak dari si konverternya itu sendiri. Terkait itu. Terus kalau semisal maintenance AC itu kemarin minggu terakhir juga saya udah maintenance beberapa kelas. Di kelas EB lantai 3, lantai 4 juga udah beberapa kelas saya maintenance. Itu biasanya terkait, saya juga kan suka ngecek sendiri ya kalau semisal ke kelas, lihat kondisinya tuh kan ada di tiap si indoornya tuh ada si saringan gitu ya setiap kelas itu. Saya ngeceknya di situ kalau semisal udah dari saringannya udah kotor, nah itu perlu maintenance. Dan saya juga langsung koordinasi sama logistik yang di universitas buat maintenance. Jadi beberapa kelas saya cek juga, saya catat, nanti saya laporkan, nanti juga dijadwalkan juga dari teknisi si AC-nya itu sendiri. Itu biasanya durasinya berapa lama dari pengaduan Bapak ke atas? Kalau semisal itu saya suka koordinasi dulu sama ke akademik. Kalau semisal kelasnya kosong, saya harus, tadi kata Bapak Leo bilang, jadi harus cari-cari peluang buat Yang maintenance-nya itu. Jadi untuk melakukan maintenance ini juga dilakukan berkala mingguan, tetapi setiap ada keaduan itu biasanya juga bisa langsung untuk ditindaklanjuti, begitu Ya, Pak ya? betul. Oke, mungkin menanggapi sedikit dan melanjuti sedikit terkait sarana dan prasarana nih Pak Leo. Ada juga nih dari Sobat FEB yang mengatakan atau memberikan aspirasi terkait dengan lab komputer. Nah, jadi salah satu dari Sobat FEB ini mengadukan tentang PC di ruangan EB704, jadi lantai 4 ya Pak ya. Ruangan 12 dan EB70418 itu kayaknya komputernya udah pada bootingnya lama dan lemot Pak. Beda sama lab yang di depannya Pak, udah pada pakai Apple katanya Pak, udah pakai logo Apple Pak. Nah, kira-kira kedepannya itu bakalan ada perbaikan nggak sih Pak, atau upgrade lab komputernya gitu Pak? Iya, jadi yang lab ya, jadi lab itu sebenarnya tadi ya, kita itu ada selain, jadi kita kan logistik ya, kita akan kesulitan jika kita pegang semua ya. Biasanya ada namanya perpanjangannya adalah misalkan lab dipegang oleh laborannya di situ ya, terkait misalkan maintenance-nya, terkait misalkan kebutuhannya. Jadi kita di lab itu biasanya kalau tadi AC bisa kita bantu lah, tapi lab itu kan harus dari laboran ya, begitu nanti mereka butuh. Sebenarnya di tahun ini mereka juga udah upgrade ya sebagian. Nah di tahun depan sudah mereka planning juga untuk upgrade ya. Jadi upgrade itu ya. Nah kita nggak tahu nih lama bootnya karena memang komputernya secara softwarenya nggak di maintenance atau hardwarenya ya. Masalahnya kan ada ini. Jadi sebenarnya kita itu tadi dengan logistik satu orang gitu ya, itu kalau keliling memeriksa semua PC agak sulit gitu, memeriksa AC, PC, lampu, proyektor dan lainnya kan. Nah, jadi kita serahkan itu ke lab. Kalau labnya bilang kita butuh ini PC baru di-upgrade, SSD-nya, RAM-nya diganti, pasti kita ganti gitu ya. Masalahnya adalah dari sana gitu ya, sudah melakukan atau belum. Jadi terus yang kedua, mungkin tapi nanti kedepannya kita sedang mengembangkan di bawah itu kan ada yang pembuat aplikasi ya. Nah, jadi kita sedang mengembangkan aplikasi, tapi mungkin tadi ya kita nggak menunggu whistleblower ya. Mungkin dari tadi ya ada webnya apa sih tadi, web DPM atau aspirasi. Nah itu ya di bagian kalau misalkan sarana prasarana itu bisa nanti ada yang penghubung ke Mas Nizar nanti. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, tapi kedepannya kita akan membuat aplikasi ya, nanti siapapun bisa melapor lampu mati, AC rusak, apapun nanti bisa dilapor. Kalau itu nanti makanya ada Mas Nizar yang teknis di lapangannya, karena kita itu membutuhkan laporan juga gitu ya, selain maintenance ya, karena
begitu kita sudah maintain, sudah kita misalkan ruang sudah kita cat gitu ya, kita rapihkan, tiba-tiba kayak kemarin kejadian ada yang di berapa lantai 4 itu mahasiswa dorong-dorongan nabrak itunya dindingnya hancur kan. Iya, iya. Nah, kita juga itu kan maksudnya bukan maintenance rutin, tapi itu Iya. maksudnya Kejadian kejadian ya, mendadak gitu ya. Jadi mungkin AC-nya sudah di-maintain tapi mungkin ada kejadian apa, konslet, ada tikus, ada apa kan kita nggak Iya. tahu ya. Nah, itu bisa sementara itu solusinya adalah yang tadi yang ngurusin web itu bisa gitu ya, meneruskan gitu ya. Mas Nizar nih nanti bisa minta kontaknya ya. Jadi apa saja yang dilaporkan ya silakan aja gitu ya. Jadi justru kita mas seneng gitu ya. Jadi yang dilaporkan apa ya. Kita sudah mengadakan aplikasi sebenarnya di internal kita dulu ya, di logistik kita. Jadi seberapa banyak perbaikan kita catat gitu ya, berapa tiap kapannya selesai, kapan dilaporkan, terus bahkan foto-foto kegiatannya juga kita laporkan karena kita butuh itu juga gitu ya untuk memonitoring, karena ya tadi ya segitu banyak gedung yang kita urus, segitu banyak ruang yang kita urus, ruang dosen, ruang sidang, ruang kelas, ruang lab gitu ya, toilet itu, lorong atau apa semuanya gitu. Jadi akan sulit bagi kita kalau kita nggak punya sistem yang memonitoring. Tapi tadi ya memang tidak akan, yang pertama tidak akan bisa kan, itu ada banyak ya pasti ngantri ya. Iya. Di kita ngantri ada yang bagian prasarana, biasanya kayak kelistrikan kita nggak akan pegang kelistrikan karena kan universitas gitu ya, misalkan gedung retak, gedung bocor, nah kita nggak boleh gitu karena ada standar prosedurnya, biasanya kita lapor. Dan itu lapor juga namanya antri, kadang-kadang kita ada yang nanti utamakan kayak sekarang kan mau wisuda, mau utamakan yang lain dulu gitu, kita ngantri itu. Kalau ditanya berapa cepat ya kadang-kadang cepat gitu ya, berapa hari, kadang-kadang berapa minggu, kadang-kadang berbulan-bulan gitu ya. Nah itu makanya kita tadi ya, karena yang ditangani ratusan unit dari universitas gitu ya, dan begitu ratusan dia namanya ada skala prioritas gitu ya, skala prioritas. Nah itu kadang-kadang kendala kita itu, kita boleh pegang nggak boleh gitu, misalkan aula atasnya bocor gitu, itu tuh kita di tahun ini udah belasan kali lapor, itu udah belasan kali perbaikan gitu ya. Tapi bagaimana kita ini kan ya, kita nggak boleh pegang ya nggak boleh kita kerjakan gitu. Akhirnya kita mengandalkan universitas gitu. Gitu, Kalau misalnya jaringan sendiri nih Pak, di ruang praktikum, di ruang kelas, kadang kan itu ada ya yang langsung login dari wifi, tapi tuh sering banget jangankan mahasiswa gitu, dosen aja tuh pakai hotspot pribadi gitu. Jadi kayak jaringannya tuh lemot banget, kayak nggak bisa gitu. Akhirnya ya kita nggak bisa menggunakan fasilitas wifi gitu. Apakah itu juga dalam ranahnya itu udah masih pusat atau memang itu untuk FEB-nya gitu? Ya masalah jaringan ya, jadi kita sebenarnya saya nggak tahu juga ya, ada kendala memang di jaringan itu, bahkan jaringan yang non Telkom University pakai jaringan seluler biasa juga terganggu ya. Jadi saya kurang tahu ya apakah. Jadi gini, sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak tahu ya. Misalkan gini, kadang-kadang kita coba mic di ruang aula, mic di ruang rapat aman, begitu dalam satu waktu ada banyak peserta itu terganggu mic-nya. Jadi ada kemungkinan itu masalahnya juga yang seluler ya. Kemarin waktu pertama kali mahasiswa masuk itu terganggu karena dalam satu lokasi banyak mahasiswa yang mengakses seluler gitu. Nah itu juga sama, hotspot itu ada batas maksimalnya. Jadi ada banyak, jadi dalam satu waktu ada orang segitu banyak, dia nggak bisa ketampung tuh. Nah memang kendalanya di situ. Nah sebenarnya kalau di kita sebenarnya jaringan itu bukan kewenangan kita, tapi nggak masalah kalau dilaporkan ke kita, kita teruskan. Jadi sebenarnya kenapa kita semua akan kita tampung gitu ya, karena tidak akan ada solusinya kalau nggak kita tampung ya. Akan kita tampung, terus kita surati dari putih ya, kalau dulu sistem operasi, sekarang putih ya, pusat informasi ya. Jadi pasti kita surati, kita koordinasi gitu. Sebenarnya bukan bagian kita ya, tapi kita bantu. Bahkan kalau misalkan dari lab melaporkan atau dari ini, kita pasti kita bantu. Tapi tadi ya harus dicek dulu sebenarnya apakah itu masalahnya memang di PC-nya gitu ya, jaringannya, kabelannya atau wifi-nya gitu ya. Kadang-kadang di satu device dan device lain itu berbeda ya. Jadi harus itu dulu gitu ya, dikenali ya. Cuman nanti kalau lapor ke kita pasti akan kontak orang putihnya, karena memang bukan kewenangan kita. Cuman tadi karena pusat informasi itu mengurusi universitas banyak juga. Jadi kita biasanya sistem antrian juga gitu. Seberapa cepat, kadang-kadang misalkan mereka udah ketemu nih masalahnya, hotspotnya, itunya, wifi-nya, mereka harus beli dulu device-nya. Karena misalkan di sini udah
nggak ketampung nih 60 orang, 80 orang, mereka beli lagi yang lebih gitu ya. Tapi nunggu dulu ya. Ya. Nah, itu masalahnya gitu ya. Jadi kalau kita akan salurkan semua aspirasinya sesuai dengan posnya, apakah itu logistik universitas ataukah itu pusat informasi gitu ya. Jadi intinya tadi kita bagi tadi. Kalau lab kita akan dibantu oleh laporan. Kelas kita akan dibantu juga oleh LAA. Jadi LAA ada laporan dosen, ada laporan dari LAA. Nih CCTV-nya ada masalah ini. Nah, kita kasih gitu kan. Jadi tadi kesulitannya menangani segitu besar gitu ya. Ada gedung Dakol yang di sini, ada yang di Pasca, ada yang di Gerlong. Nah, iya. kita harus membagi-bagi itu tadi gitu ya. Nah, banyak ya. Jadi dan itu satu lantai itu kan banyak, ada ruang sidang, ruang kelas, toilet gitu. Nah, ya gitu ya. Jadi tentunya dari logistik sendiri itu sudah memberikan yang terbaik untuk melakukan maintenance dan juga selalu berupaya untuk menampung setiap aspirasi-aspirasi dari mahasiswa dan juga secara rutin menyurati ya tentunya Pak ya Iya. ke pusat untuk apa sih perbaikan yang harus dilakukan di FEB sendiri. Nah mungkin kita geser lagi nih ke Pak Tias. Kita bakalan masuk terkait tentang layanan kemahasiswaan. Nah jadi Pak dalam website kita sendiri itu banyak yang bertanya tentang layanan yang diberikan oleh kemahasiswaan sendiri. Banyak yang kebingungan nih Pak. Karena di FEB sendiri itu kebanyakan media sosial, akun media sosialnya nih Pak. Jadi apa-apa informasinya A harusnya lihat di informasi di media sosial A. Kalau mau informasi B harus lihat di media sosial B. Nah, banyak teman-teman yang kebingungan sebenarnya dari layanan kemahasiswaan sendiri itu apa saja dan untuk sosialisasi yang harusnya diberikan oleh kemahasiswaan itu apa saja. Mungkin dari Pak Tias boleh menanggapi permasalahan ini. Baik, kalau untuk terkait informasi ya, alur informasi. Memang kalau di kita itu masing-masing unit punya saluran informasinya masing-masing. Seperti contohnya di Instagram ataupun di X gitu ya, atau di website unit sendiri gitu ya. Nah, kalau di kemahasiswaan fakultas gitu ya, kami sebetulnya perpanjangan dari Direktorat Kemahasiswaan. Oke. Jadi kalau di Direktorat Kemahasiswaan itu ada 2 kepala bagian ya. Yang satu kepala bagian prestasi dan kegiatan mahasiswa, kemudian yang satu lagi kepala bagian beasiswa atau kesejahteraan mahasiswa dan juga konseling. Nah, untuk tahun ini Direktorat Kemahasiswaan nambah 1 bagian lagi. Itu ada bagian karir dan alumni gitu. Nah, dari 3 kepala bagian itu turun ya masing-masing ke 2 kepala urusan. Jadi setidaknya di direktorat itu ada 8 kepala urusan kurang lebih. Nah, turun ke fakultas itu kepanjangannya dari mereka, dari direktorat. Jadi sebetulnya kita mengurusi 8 urusan itu. Di antaranya prestasi, kemudian kegiatan mahasiswa itu terkait Ormawa ataupun UKM gitu ya. Kemudian ada beasiswa, ada konseling, ada karir, alumni gitu ya. 6 kalau nggak salah. Nah itu sebetulnya fokus di fakultas itu. Ada 6 urusan itu. Tapi skupnya hanya di lingkungan FEB gitu. Nah terkait balik lagi ke informasi yang masing-masing ada jalurnya gitu ya. Terkait akademik mereka punya jalur informasi di Instagram atau di X-nya sendiri. Kemudian di logistik juga tadi ya punya website sendiri gitu ya. Di kita kemahasiswaan juga ya itu tadi terkait 6 urusan tadi. Kita punya jalurnya sendiri di Instagram kita gitu ya. Nah, kenapa sih mungkin membingungkan mahasiswa gitu ya? Kenapa tidak satu pintu gitu? Banyak banget cabangnya. Banyak banget pintunya masing-masing. Nah, ini masukan yang bagus ya, aspirasi yang bagus dari teman-teman. Mungkin ke depannya kita ada rencana ke arah situ. Iya. Bikin satu portal mungkin ya, satu sumber informasi. Nah, mungkin apakah nanti di website fakultas gitu ya, terintegrasi dengan semua urusan yang ada di fakultas. Entah itu bagaimana, nanti mungkin ini masukan yang bagus, nanti kita tampung. Kita coba usulkan ke dekanat ya, ke pimpinan, supaya mahasiswa nggak kebingungan ya. Masing-masing ada informasi yang terpisah karena gitu. Kadang kita pengen tahu tentang beasiswa nih Pak,
tapi kita nggak ngefollow akun Instagram, tapi kok teman kita bisa tahu ya Dapat, gitu. dapat informasinya, kita mau cari bingung di mana gitu, Iya. terus tahunya ada di Instagram lain gitu, terus mau tahu lagi tentang sarana gitu, udah apa aja gitu, kita nggak tahu tapi temen yang lain bisa tahu gitu, kayak ya program magang, beasiswa Iya. gitu-gitu tuh, ya prestasi juga kan, kayak lomba-lomba info gitu. Nah itu tuh cukup kesulitan karena ya beda gitu portalnya. Iya. Kalau misalnya boleh nih mengajukan aspirasi, boleh nggak kalau misalnya nggak apa-apa gitu Pak, kayak banyak, karena kan emang sulit ya Integrasikan itu dalam satu dalam satu portal, ya pasti sulit kan. Kalau misalnya nih dari kan ada Instagram Telkom khusus yang Telkom University gitu, terus udah gitu di situ diinformasikan setiap bidangnya tuh apa gitu, misalnya Instagram yang berhubungan dengan beasiswa apa, Instagram yang berurusan dengan magang apa, terus yang karir apa gitu. Kalau kayak gitu bagaimana Pak kira-kira? Boleh nanti kita coba usulkan ya. Jadi setidaknya ada informasi ya. Iya. Ini info tentang akademik apa sih Iya, gitu ya, betul. dan informasi tentang kemahasiswaan apa, Iya, logistik betul. apa. Itu juga bisa melalui koordinasi dengan KM atau dengan Waldos gitu Pak. Ya betul. Kalau untuk koordinasi dengan KM dan Waldos sebetulnya sudah berjalan gitu ya. Sudah berjalan. Seperti di FEB saja kita di kemahasiswaan sudah punya grup para KM, para ketua kelasnya. Setiap informasi kita share. Cuman memang informasi yang terkait kemahasiswaan aja yang urusan tadi. Mungkin kalau untuk informasi dari akademik, dari logistik dan lain sebagainya, dari lab gitu ya, itu ada yang nyampe ke kita, ada yang kalau memang ada yang dititipkan informasi ke kita, kita pasti salurkan ke KM dan juga ke Doswal. Nah masalahnya kemarin juga dari kita sudah dikirim, tapi mungkin dari KM-nya nggak ngirim gitu. dari KM-nya juga nggak ngirim gitu. Iya, Dari itu kita sudah dikirim, mungkin Doswalnya mungkin ada Doswal yang nggak ngirim ke kelasnya. Nah mungkin nanti kedepannya kita coba ya, semua jalur kita coba blast gitu ya, itu ke KM, entah itu ke dosen gitu, entah itu mungkin dari Instagram yang tadi teman-teman masukannya ya, ada satu yang informasi yang memang seperti terintegrasi gitu ya, jadi semua tahu. Karena memang banyak juga yang dari teman-teman dari Sobat FEB juga bilang beberapa informasi itu tidak sampai ke telinga mahasiswa. Contohnya mungkin terkait tentang akses KTM baru atau mungkin akses Tali Connect. Memang itu ada segmentasi khusus, seperti mungkin Tali Connect diatur oleh Putih ya. Atau mungkin tentang akses KTM digital itu juga diatur oleh bidangnya masing-masing. Tetapi mungkin ada yang memberi saran nih Pak, bagaimana jika kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut dan mengemas informasi tersebut dalam sebuah layanan yang dapat diakses oleh setiap mahasiswa. Jadi mungkin bisa ada yang ngasih saran juga, bisa dibuat semacam flyer atau bisa menggunakan media sosial telah disebutkan tadi dengan memberikan informasi masif dan terkendali secara rutin. Oke, masukannya cukup bagus gitu ya. Cuman kembali lagi, akses informasi itu kita sekarang berada di zaman yang istilahnya apa ya, banjir ya, kebanjiran informasi gitu ya. Terlalu banyak informasi juga sehingga membuat kita itu memang kebingungan gitu. Iya. Kalau dulu mungkin informasi itu sehari sekali ya, zaman dulu zaman masih koran gitu ya, masih media masanya itu masih fisik gitu, pakai koran. Mungkin hanya sehari sekali, pagi itu aja ketika koran terbit, sudah itu informasi yang didapat. Kemudian zaman-zaman mungkin masih ada flyer, masih apa segala macam gitu ya. Kalau sekarang per detik pun itu udah bisa berapa informasi yang masuk gitu ya, yang tersebar itu. Mungkin 0/sekian detik itu ada ratusan bahkan ribuan informasi terbit gitu ya. Nah itu yang kami akui juga, kami sendiri di khususnya di kemahasiswaan banyak sekali informasi yang mungkin tidak kami ketahui juga gitu.
kayak seperti contohnya tadi dari KTM atau apa gitu ya, itu kadang-kadang kami juga terlambat mendapatkan informasinya. Gitu. Jadi dari pusat pun juga tidak melakukan koordinasi juga dengan masing-masing kemahasiswaan atau dengan kampus gitu. Ya, mungkin mereka sudah melakukan koordinasi, tapi di saat yang sama informasi yang lain pun masuk gitu. Nah, sehingga memang di era sekarang ini terlalu banyak informasi. Nah, mungkin perbaikannya bagus ya, masukannya ke depan. Kami coba mungkin setidaknya di lingkungan fakultas ya, lingkungan fakultas. Kalau mungkin di skupnya universitas mungkin terlalu luas ya, tapi kita coba untuk tahap ini masukan dari teman-teman kita coba terapkan di lingkungan fakultas dulu. Kita coba lebih tingkatkan lagi koordinasi antar urusan yang ada di fakultas gitu ya. Setiap ada informasi mungkin ada satu kanal, satu jalur informasi nanti bisa kita teruskan ke mahasiswa gitu. Untuk selama ini sih upaya kita sudah dilakukan, seperti tadi kita share ke KM, kita share ke dosen wali, kita share di Instagram gitu ya. Tapi mungkin memang ada jalur yang putus gitu. Mungkin di KM-nya sendiri juga terlambat buka grup gitu ya, karena baru jam 1 kita share, jam 1.30 kita udah share lagi. Mungkin dari teman-teman KM juga ada kendala gitu, dan di dosen juga mungkin ada terkendala entah kesibukannya masing-masing gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dari kemahasiswaan FEB, sudah memberikan yang terbaik untuk menyalurkan informasi ke kemahasiswaan. Tinggal mungkin mengemas sedikit untuk menjadi lebih rapi dan lebih baik ke depannya. Mungkin kita lanjut ke topik berikutnya, Nasya. Iya, kita akan membacakan aspirasi sobat FEB lainnya gitu terkait toilet nih Pak. Ada beberapa teman FEB bertanya tuh, mengapa lantai 3 dan 4 dan 5 tidak direnovasi seperti toilet yang ada di lantai 1 sekarang udah enak banget gitu. Terus kan tadi seperti yang Bapak sudah katakan gitu, kalau misalnya itu butuh waktu mungkin berkala dan hanya bisa dilakukan saat libur gitu mahasiswanya. Tunggu momen. Nah, kira-kira untuk lantai 3, 4 dan 5 tuh bisa selesai tahun kapan Pak gitu, atau kapan gitu? Iya. Semester besok libur langsung ke 3 lantai. Ya tadi ya, jadi sebenarnya toilet itu kalau kita bilang ya, dia kan prasarana gedung bangunan, bukan bagian dari kita. Tapi universitas itu, bahkan universitas itu kita berkali-kali minta, nggak ada perbaikan sama sekali. Akhirnya tadi kita mencari peluang, jadi kita mensiasati lah, inikan lah. Jadi kita coba perbaiki. Jadi sebenarnya itu memang kita usahakan dari fakultas. Tapi makanya kalau dari fakultas dia tidak menyediakan anggaran dan lain-lain. Memang kita coba tadi ya, mencoba untuk perbaiki. Jadi sebenarnya intinya ini bukan job kita, tapi karena ini masih bisa kita jangkau gitu ya, Ingin membantu pusat juga. masih bisa kita jangkau, kita bantu ya. Tapi kalau kita ditargetkan dari satu hal yang bukan pekerjaan kita, kelihatannya terlalu ini ya, terlalu jauh ya, karena kita ya tadi ya, misalkan ini bukan bagian dari kita coba bantu, tapi kita memang akan sesuai dengan kemampuan dari kita juga ya. Jadi kita coba bantu ya. Memang kita di libur ini memang ke lantai 2 dulu ya. Jadi di liburan yang sekarang nanti kita ke lantai 2, nanti yang di libur berikutnya itu lantai 3 ya. Jadi memang bertahap ya. Berarti kayaknya kita lulus baru selesai man. Mau nggak mau ya, karena memang banyak. Iya, kita Angkatan 22 Ya itu makanya jangan cepat-cepat lulus. Waduh Pak. Jadi tadi ya kita coba bantu ya, karena gini, begitu kita lakukan tadi, kita menjaga, kalau di kita sebenarnya tugasnya adalah momentum. Jadi ada keran patah, ini bocor, atau misalkan nggak bisa air nggak keluar atau apa, nah biasanya kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan itu terus, tapi dia tidak akan ada hasilnya. Jadi kita memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, misalkan kendaraan sudah rusak, sudah tua, tapi kita coba ganti spare partnya, percuma, tapi tetap itu ya. Akhirnya kita sebenarnya solusinya jangka pendeknya itu, kita harus memaintain yang jangka pendek juga kan.
tapi yang jangka panjang kita harus raih kan. Iya. Nah, kita tetap raih jangka panjang. Makanya kita hati-hati dalam bertindak. Kita udah yang kita perbaiki ini dulu, karena kalau percuma kita perbaiki terus menerus gitu, kita akhirnya bocor di situ kan. Nah, lebih baik kita ganti dengan hal yang baru. Makanya kita coba planning itu jangka panjang. Mungkin melanjutkan dari apa yang dikatakan Pak Leo tadi, terus kita mau bertanya juga kepada Kaniza. Tadi Pak Leo sudah mengatakan memang toilet ini yang pertama itu memang ranahnya pusat ya Pak ya? Dan kita bisa membantulah sedikit-sedikit. Tetapi sebagai planning jangka pendeknya sendiri, tentu ada yang namanya maintenance agar proses apa ya, sirkulasi di dalam toilet itu terus berjalan. Banyak dari mahasiswa, banyak dari sobat FEB yang mengatakan perlunya ada sabun yang selalu tersedia setiap saat, kemudian tisu dan juga pengharum ruangan. Kira-kira kalau dari maintenance dari logistik sendiri itu bagaimana untuk melakukan maintenance secara berkala terkait dengan toilet ini, Pak? Apa ada anggarannya tersendiri gitu? Nah, kalau semisal dari terkait tisu, hand soap sama yang lainnya, itu sebenarnya sudah dikasih dari universitas, dari ya tim logistik universitas. Terus itu juga dikasihnya semisal kita mintanya tuh berapa dus gitu ya terkait tisu sama hand soap. Nah, dari sana tuh dikasihnya cuman beberapa karena dibagi-bagi sama unit lain, dan kita juga dipilih-pilih, dibagi-bagi juga sama toilet yang lantai 1, lantai 2. Lantai 1 tuh kan ada 1 toilet, lantai 2 kan ada 2 toilet yang di Miosu sama di Maratua, Manterau. Itu tuh per apa gitu dibaginya? Kayak kita dikasih berapa box itu tuh apakah per bulan atau Triwulan atau per semester? Biasanya tiap per bulan dikasih. Oh, per bulan dikasih. Tergantung kita, kalau semisal di 1 bulan itu udah habis, kita langsung minta juga langsung ke logistik yang di pusat. Karena kalau diperhatikan Pak, jarang sekali ada tisu di toilet gitu. Tapi kalau semisal tisu yang keras di wastafel itu ada. Dalam beberapa momen ada juga yang mengatakan tidak ada tisu sama sekali. Kemudian sabunnya juga habis di lantai 3 dan 4 terutama. Paling nanti aspirasi teman-teman yang ada semua di sini kita sampaikan juga ke sana supaya untuk lebih menyetok lebih banyak gitu terkait hand soap, tisu dan lain-lain. Apa itu sering habis atau gimana Pak? Karena kan dibagi-bagi tiap lantai gitu. Dibawa pulang mahasiswa. Saya coba nambahin ya. Jadi sebenarnya kan maintenance-nya tiap bulan tuh ada. Jadi CS itu membersihkan, jadi sirkulasinya harusnya udah ini ya. Tapi begitu dia membersihkan itu kan kayak seperti exhaust-nya itu kan udah lama juga. Iya, betul. Jadi dia tadi tidak akan kerja secara maksimal ya. Iya. Dari baunya ada yang ini kan menabung di sana. Nah, itu tidak akan secepat itu gitu ya. Terus tadi ya membersihkan, begitu sudah dibersihkan karena mungkin sudah berkerak agak susah gitu, jadi memang kelihatannya nggak estetik banget kan. Terus memang tadi Mas Dijar itu tadi bagian sarana, nah itu termasuk apa? Termasuk kebersihan ya, terkait tadi apa sabun, tisu dan lain-lainnya. Sebenarnya tugasnya itu dari logistik universitas ke CS tanpa melalui kita. Nah, kita sebenarnya hanya monitoring, mengingatkan gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu kadang-kadang pembagiannya, tapi begitu ada masukan nggak apa-apa kita tampung, kita itu kan ya. Jadi yang dipegang oleh CS kita gitu ya. Jadi koordinator itu pegang 3 ya. 3. Dia pegang FKS, FEB dan Open Link. Jadi dia harus bagi-bagi, begitu dia dapat barang, itu dia harus bagi-bagi. Daya serapnya tinggi mahasiswa di dalam dari CS. Begitu taruh habis gitu. Ya, itu apa digunakan atau dimakan kan? Nah, begitu ditaruh habis. Nah, maksud saya memang kendalanya ke situ ya. Cuman tadi kita sebenarnya ada solusi jangka panjang. Pertama adalah tadi kita perbaiki secara menyeluruh. Sebenarnya kita juga seperti contoh di bawah ya, kita pakai hand wash ya, hand dryer ya. Jadi nanti ya, kita mengupayakan supaya ada solusi jangka panjang. Jadi tidak perlu tisu tapi sabun ada, tapi di situ bisa gitu ya, ada hand dryer ya. Jadi mengurangi jadi kedepannya ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang, kita perbaiki, kita melakukan lagi itu lagi nggak akan ada solusinya. Jangka panjangnya seperti itu sih. Mau ini kita masuk ke pembahasan terakhir nih Mas. Ke
paleo juga. Mungkin pembahasan terakhir ini cukup general ya Iya, terkait general. suatu hal yang general, bisa ditanggapi oleh Patnis juga Iya. atau Pali atau Patnizar juga terkait parkiran ya Pak. Nah parkiran ini mungkin bidangnya siapa, mungkin bisa deh Pak ya, parkiran Parkiran di mana dulu? Di FEB. Di FEB. Tanya dulu aja. ini banyak mahasiswa yang ngeluh kalau parkiran satu udah sempit Pak. Iya. Yang kedua nggak ada atapnya, jadi kalau hujan-hujanan, kalau panas kepanasan. Yang ketiga, dengan tidak adanya atap tersebut, kalau hujan helm-helm mahasiswa itu pada basah dan tidak adanya tempat penitipan helm khusus bagi mahasiswa. Kira-kira menanggapi tentang problematika parkiran ini, bagaimana tanggapan dari Patnis Kepala Patnizar? Saya coba ya, saya coba jawab ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita benchmark di beberapa universitas itu ya, jadi punya treatment yang berbeda-beda ya. Ceritanya ya. Jadi di kita, jadi ada beberapa universitas memang ada namanya pertambahan mahasiswa yang progresif ya. Jadi mahasiswa yang bertambah itu makin banyak, yang lulus itu tidak sebanding dengan yang masuk, ya kan gitu ya. Nah, kalau ditanya akan makin padatkah ke depannya di tahun depan, pasti iya gitu kan, pasti iya. Jadi di mana-mana gitu, mau di dulunya Dayakolot ini sepi jadi rame kan Iya. gitu, padat gitu, parkir di mana aja susah gitu ya. Bahkan mau keluar dari kita gerbang luar aja susah gitu Iya, ya. betul. Nah, maksudnya tadi sebenarnya semua itu yang berkolaborasi ya, dari mahasiswa juga, dari kita juga, karyawan juga bertambah juga gitu ya. Mahasiswa bertambah, karyawan bertambah. Nah, memang akan timbul suatu namanya masalah ya gitu ya. Nah, masalah ini sebenarnya yang punya siapa? Ya universitas gitu ya. Kalau universitas itu yang punya bagian luar lapangan dan lainnya gitu ya, universitas. Nah, cuman nggak apa-apa, nanti kita akan tampung gitu ya keluhan-keluhan ya. Nah, memang universitas sudah menyadari gitu ya. Cuman mungkin tadi ya punya planning, punya sesuatu atau punya ini tidak tersampaikan secara langsung karena mereka harus bagi-bagi ya, bagi-bagi. Tadi mahasiswa bertambah, prodi bertambah, mereka harus menyiapkan gedung baru, ini baru gitu ya, lain-lainnya fasilitas dan lainnya yang baru gitu ya. Nah memang di parkiran itu kalau kita kan mengacu pada green metric ya, seharusnya mahasiswa tidak boleh, siapapun ya, tidak boleh terlalu masuk ke dalam. Jadi parkir itu harusnya di pinggir-pinggir, nggak boleh masuk ya. Nah memang direncanakan ke depannya, yang saya dengar itu adalah memang akan dibuat parkiran khusus. Parkiran khusus yang memang nanti parkiran itu gedung karena udah tidak tertampung di lapangan. Dan di lapangan itu akan semakin dipakai untuk gedung baru, untuk ruang baru, karena akan semakin sempit gitu ya. Yang parkiran-parkiran yang ada sekarang akan hilang sebenarnya gitu ya. Karena tidak sesuai dengan prinsip tadi ya. Kita agregasi green metric, terus yang berikutnya dia harus ditampung pusatkan gitu ya. Memang akan sedang berproses ya. Saya dengar itu sedang berproses. Nanti ada beberapa lantai akan menampung motor gitu ya. Memang Khusus gitu ya berarti. jadi sebenarnya kan penanganan itu tadi ya, di atas itu harus membagi-bagi porsinya ke direktorat, ke fakultas, ke bagian-bagiannya ya, itu beban itu harus dipecah gitu ya. Nah, mereka ada yang fokusnya di dalam memperbaiki di internal, ada juga ke eksternal gitu ya, gitu ya. Nah, memang nanti apakah ada kebijakan baru? Kalau di kampus lain ada kebijakan baru, mahasiswa baru angkatan pertama gitu ya, tahun pertama itu nggak boleh bawa kendaraan. Ada yang seperti itu. Jadi kayak sekarang kalau mahasiswa baru tinggalnya di asrama gitu kan. Iya. Nah, jadi apakah kedepannya ada seperti itu saya juga kurang tahu dari kebijakan universitas ya. Jadi intinya permasalahan ini sudah diketahui dan sudah sedang berprogres ya untuk pembangunan parkiran ya. Parkiran nanti memang akan diperbaiki ya jadi parkiran itu, karena ruang-ruang kosong itu akan digunakan lama-lama juga untuk entah gedung atau ruang gitu ya. Dan nanti mahasiswa juga bisa ini. Cuman kalau misalkan pakai motor kehujanan kepanasan, saya rasa wajar gitu. Di mana juga kehujanan kepanasan gitu ya. Gitu ya. Kalau mau ada atapnya ya nanti sedang berproses ya. Jadi memang itu punya kendala masing-masing juga ya. Jadi kita menyumbang, semua itu ikut menyumbang gitu ya. Ikut menyumbang gitu ya. Nanti motornya basah, kepanasan atau apa kan gitu ya. Ya cuman ya kita sama-sama mencari solusi. Ya, kalau kita kehujanan atau helm kita basah atau apa ya kita cari tutupnya lah gitu ya. Gitu kan nggak sulit ya. Nah, atau kita masukin ke dalam jok atau kita simpan di mana kan gitu ya. Jadi ya kita sama-sama mencari. Jadi tadi
membangun gedung itu juga nggak sebentar, itu kan Iya. membutuhkan waktu ya. Lama. Ya tadi mungkin udah lulus juga kan. Iya, udah lulus. Jadi Baru selesai. tidak merasakan ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya, coba nanti tanya senior ya. Zaman ITT, zaman IM Telkom, zaman Politeknik, pas mereka kesini sudah banyak perubahan gitu. Iya. Nah, maksudnya itu tadi perubahan itu memang bergeraknya tidak seinstan itu gitu ya. Tapi berproses. Tapi mereka begitu datang ke sini, loh banyak perubahan gitu. Jadi memang sedang berproses di semua. Jadi memang tadi ada kebutuhan dari mahasiswa, ada kebutuhan dari target Telkom University setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan udah punya target gitu ya. Nah ada juga kadang-kadang hal-hal yang lainnya yang bentuknya kerjasama. Ya kita misalkan kemarin harus buat lab yang kerjasama tiba-tiba itu ya, kita harus mencari anggaran dan lainnya. Nah kadang-kadang ada seperti itu. Jadi akan tadi ya fleksibel dan akan tetap didengarkan gitu, bukan tidak diimplementasikan, tapi mungkin gitu kan berprogres, karena membangun gedung baru juga nggak anggarannya nggak kecil kan. Gitu loh ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi ya kalau misalkan ada sesuatu nggak apa-apa kita tampung, nanti kalau siapa yang akan menampung nggak apa-apa dari kita, karena bagian kita bukan, tapi nggak apa-apa kita tampung, karena harus di fakultas memang harus ada yang nampung. Kayak tadi kan katanya membutuhkan website membutuhkan satu kanal tertentu. Sebenarnya kita di fakultas juga menginisiasi membuat aplikasi nanti untuk mahasiswa juga ya. Jadi mungkin ini nggak cuma mahasiswa tadi ya, dosen juga punya masalah banyak. Ada web yang harus diakses tuh banyak, bahkan puluhan gitu ya diakses. Yang dari Dikti, dari pemerintah, dari Telkom University. Nah, akhirnya kita akan membuat satu tempat ya. Nanti kalau mau melihat ini di sini, memang kita buat nampung informasi untuk dosen baru gitu ya. Untuk mahasiswa juga tadi ya. Karena mereka itu melakukan itu mensolusikan jangka pendek juga. Jangka pendeknya ada yang buat IG lagi, ada mungkin Facebook, atau yang buat Twitter ya. Jadi banyak yang itunya. Tapi nanti di websitenya ini kita lagi sedang akan progres ke kemahasiswaan juga, membuat web nanti apapun itu jadi satu portal ya, informasinya nanti harus mengakses untuk beasiswa ke sini, untuk TAK ke sini nanti ada semua. Mungkin dari Pak Tias pandangan atau opini aja sih Pak tentang parkiran ini gimana nih Pak? Sama mungkin tempat penitipan helm deh Pak. Oke. Baik, kalau tadi udah lengkap sekali ya dijelaskan oleh Pak Leo ya, mulai dari rencana, anggaran segala macam. Nah kalau saya mungkin ngelihatnya seperti tadi saya bilang, selain banjir informasi, kita juga banjir kendaraan kan. Iya. Banjir air juga mungkin. Jadi itu masalah yang ini ya, sebetulnya masalah kompleks ya. Bukan masalah di Telyu saja, masalah di Bojong Soang juga gitu ya, masalah di kota Bandung juga, Kabupaten Bandung juga. Kalau teman-teman ke mall pasti masalahnya sama ya, kita rebutan parkir gitu ya. Di jalanan gitu ya, kita macet, mau keluar kampus aja, mau masuk kampus aja mungkin udah setengah jam gitu ya di jalur jalan Bojong Soang situ. Nah mungkin itu tadi yang dijelaskan Pak Leo, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Telyu gitu ya. Tapi kalau saya berpandangan memang ini masalahnya semua elemen gitu ya mengalaminya gitu. Kita udah kebanjiran kendaraan banyak sekali gitu, sampai pemerintah sendiri juga bingung gitu ya, mau ngebangun jalan, mau diperlebar, ada kamar mandi orang di sini kan, harus digusur gitu ya. Mau lebar ke kanan, ada dapur orang di sini. Gitu. Sama gitu di kampus juga lahannya segini-segini aja, mungkin ada berapa hektar tadi? 10.000 apa ya? Ya, 10.000-an. sekian ribu hektar gitu ya, sementara dari tahun 80-an mungkin ya, 80-90-an 90. pertama kali berdiri STT ya? STT. Sawah di sini. Nah dengan lahan yang puluhan tahun ke depan itu fix gitu ya, tidak berkembang, tapi penghuninya terus berkembang gitu ya. Bahkan sekarang sampai 30.000, 40.000 mahasiswa aktif. Nah ini kan jadi
problem yang harus dipikirkan bersama gitu ya. Selain dari kampus, dari mahasiswa juga mungkin ada masukan, ada solusi gitu ya. Maka gitu ya kita terbuka gitu ya dengan inovasi-inovasi dari teman-teman mahasiswa. Mungkin ada ide apa gitu ya, ide kreatif apa, kayak tadi penitipan helm mau seperti apa nih. Mungkin ada masukan dari teman-teman, terutama teman-teman Ormawa nih, teman-teman himpunan ya, silakan kalian ciptakan inovasi, kalian berikan masukan ke kita gitu, pasti kita akan tampung gitu, kita akan serap aspirasi dari teman-teman. Lahan parkir yang di belakang bukan hanya mahasiswa yang rebutan, kami pun para dosen dan staf juga kadang-kadang geser-geser motor orang juga gitu. Sama masalahnya, semua kita masalahnya sama, tidak hanya di mahasiswa saja, di staf dosen juga sama gitu. Jadi mari kita coba cari solusi gitu ya, inovasi gitu ya. Masalah ini masalah bersama, dengan lahan yang segitu-gitunya tidak pernah berkembang tapi penghuninya semakin banyak dari tahun ke tahun, ya solusi apa yang bisa kita tawarkan gitu. Mungkin kalau dari rencana Teli sendiri ada rencana pembangunan gedung, tapi mungkin dari teman-teman ada rencana lain, entah memang diwajibkan untuk sehat gitu, jalan kaki untuk yang sekitar kampus gitu ya, yang Atau mungkin pakai kos-kosan. sistem ganjil genap aja Pak. Nah itu bisa kan, Di Sudirman. iya bisa dicoba tuh ganjil genap. Atau mungkin mobil listrik aja yang boleh masuk, motor listrik untuk hari apa gitu kan. Nah itu kita coba pikirkan bersama nanti ya. Silakan dari teman-teman mahasiswa, kita welcome ya, terbuka untuk ada inovasi ya, solusi-solusi yang bisa ditawarkan gitu mungkin. Oke, Man, udah selesai nih kayaknya. Mungkin Kita udah- tadi pemaparan dari Pak Tias itu adalah topik terakhir kita di Ngopi Panas kali ini Pak. Oke. Jadi udah gak kerasa ya, Iya. udah Udah berapa menit selesai. nih? Nggak tahu. Sejam, udah sejam Sejam. nih kita bahas Tapi tentang kopinya belum ada. ngopi, nanti Kopi, Pak. kita di luar Pak. Mungkin Terima kasih banyak untuk Pak Tias, Pak Leo, sama Pak Nizar sudah meluangkan waktunya untuk bincang aspirasi kita kali ini. Semoga aspirasi yang disampaikan oleh Sobat FEB tadi itu bisa menjadi masukan dan perbaikan untuk FEB ke depannya gitu. Dan mungkin segitu aja sih. Saya Nashwa Khairunida dan partner saya. saya Aulia Rahman, kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode Ngopi Panas berikutnya. See you guys. Dadah. Mangga Pak, boleh dadah.